Apa sebabnya perbedaan pendapat itu akhirnya tidak melahirkan toleran antara yang satu dengan yang lain? Tentu ada beberapa faktor. Di dalam Islam kita kenal dalam bidang akidah saja terdapat paling kurang ada 10 perbedaan dalam bidang akidah. Ada yang kita kenal di dalam ajaran Islam itu aliran-aliran yang satu berbeda dengan yang lain. Misalnya ada yang disebut dengan aliran Khawarij yang mudah mengkafirkan orang kalau tidak sesuai dengan pendapat dia, dan sangat mudah sekali dan memakai ayat untuk mengkafirkan orang. Malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang menghukum tidak sesuai dengan apa yang ditentukan diturunkan Allah dianggap kafir. Dia memahami ayat ini sangat simplistik sekali, tapi kemudian mudah mengkafirkan orang lain. Dan bukan hanya sekadar mengkafirkan orang lain, melakukan reaksi negatif dan melakukan ancaman terhadap orang yang berbeda dengan dia. Kemudian meresponi perbedaan pendapat seperti ini adalah sebuah aliran lari yang bernama Murji'ah. Kata orang-orang Murji'ah, persoalan kafir mengkafirkan bukan urusan kita. Ya, persoalan iman bukan urusan kita. Kenapa? Kalaupun orang itu melakukan kesalahan, pemahaman salah, keterbatasan dia, persoalan kesalahan itu adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak mudah mengkafirkan orang. Kalaupun dia berdosa, kita serahkanlah nanti pada hari akhir Allah akan memaafkan kesalahan orang atau tidak. Kita ijab kita undur sampai hari akhir, serahkan pada Allah untuk menghukum orang kafir dan tidak kafir. Dan kemudian lahir lagi aliran apa yang disebut dengan Mu'tazilah. Oh, kita tidak boleh mengkafirkan orang, tidak boleh mengatakan orang iman. Ini di antara keduanya. Ada kemudian melainkan aliran setelah itu yang disebut dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dan kemudian yang ditemukan dengan Salafiyah, ada yang disebut dengan Syiah. Ini aliran yang ada di dalam Islam. Dan bahkan kadang-kadang sampai saat ini orang memakai aliran-aliran ini saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain, dan bahkan saling memakai ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan yang lebih berbahayanya, ya, aliran-aliran ini kalau sudah didukung dengan kekuasaan politik. Sebuah aliran kalau sudah didukung dengan kekuasaan politik, tentu saja aliran ini mempunyai kekuatan politik. Dan kalau ada orang yang berbeda dengan dia, dianggap tidak benar, tentu dia akan melakukan ancaman pendekatan dengan kekuatan-kekuatan politik tadi. Inilah yang menyebabkan akhirnya perbedaan-perbedaan tadi tidak toleran antara yang satu dengan yang lain. Dan ini terjadi dalam perjalanan sejarah. Kita lihat kenapa. Kalau alirannya ini adalah dekat dengan kekuasaan dan kekuasaan politik, kekuasaan negara, mesti dia yang lebih dominan, dan dia akan menekan dan dia akan mengancam orang-orang yang dianggap atau aliran lain yang tidak sepakat, yang tidak sama dengan dia, dan bahkan dianggap nanti ini sebuah penyimpangan, ini nyeleneh, dan ini adalah perusakan dan segalanya. Dan ini terjadi di dalam perjalanan sejarah Islam karena perbedaan pendapat, aliran-aliran akidah, dan demikian juga aliran-aliran yang terdapat dalam bidang fikih akan saling memberikan reaksi negatif. Dan lagi-lagi saya bilang, yang lebih berbahayanya kalau sekiranya aliran ini sudah dekat dengan kekuasaan politik, dengan kekuasaan penguasa. Ini akan jauh lebih berbahaya kalau sekiranya tidak memberikan toleran terhadap perbedaan pendapat. Karena itu sesungguhnya kekuasaan politik tidak boleh berpihak terhadap perbedaan-perbedaan pendapat ini. Itu sebabnya dalam ajaran agama kita diajarkan, kalau terjadi perbedaan pendapat, iza tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kita berbeda, toh semuanya tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis, ya kan? Tetapi perbedaannya adalah dalam bidang pemahaman, dalam bidang penafsiran, dan ini sangat bervariasi. Kalau kamu berbeda pendapat ini, kata Allah, kembali pada Allah dan Rasul. Apa yang diajarkan kembali pada Allah dan Rasul? Kamu harus saling menghargai pendapat orang yang berbeda dengan kamu, dan tidak boleh saling melakukan kekerasan, ancaman, apalagi kalau melakukan sebuah kriminal, melakukan pembunuhan terhadap orang yang berbeda, dan melakukan ancaman, melakukan merendahkan dan segalanya orang yang berbeda pendapat dengan kita. Inilah kenyataannya sekarang. Kita kadang-kadang tidak toleran dalam perbedaan pendapat ini, dan bahkan kekuasaan politik kalau sudah dekat dengan sebuah aliran, aliran itu akan selalu menang dalam kekuasaan politik lagi. Inilah sedikit penjelasan kita, dan ini termasuk juga perbedaan-perbedaan yang nampak bagi kita di Indonesia ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua.